Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang paling utama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan juga semangat untuk senantiasa belajar. Mudah-mudahan dari kegiatan belajar ini dapat menghebatkan kita, yang tentu saja tidak langsung kita rasakan, tapi hebatnya kita itu nanti akan kita rasakan dan juga akan kita alami nanti 5 tahun atau mungkin 8 tahun ke depan ya. Saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang hebat. Selain pribadi yang hebat, harapan saya juga kalian semua bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi yang menimpa negara kita, terutama di Provinsi DKI Jakarta, cepat berlalu, sehingga aktivitas kita bisa berlangsung seperti biasa, Mbak. Dengarkan lagu dulu ya, tentang wajib belajar. Siap. Ya, terima kasih sudah mendengarkan lagu wajib belajar. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu ini kita semakin semangat untuk senantiasa belajar dan mengembangkan kreativitas kita. Ya Pak. Berikutnya kepada Ibu Eti Wulandari MPD selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 50 Jakarta. Kami mohon untuk dapat memberikan motivasi terutama untuk saya dan para siswa. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Marji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Pak Marji karena Ibu diundang ke kegiatan Pak Marji atau belajar di kelas Pak Marji untuk melihat kegiatan anak-anak, baik kegiatan Pak Marji maupun kegiatan anak-anak. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur karena kita masih diberi nikmat sehat, ya, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih bisa belajar walaupun tidak di dalam kelas. Di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama buat Pak Marjianto. Yang buat Pak Marjianto, terima kasih
Yang pertama, bahwa belajar tidak harus di kelas. Pak Marji sudah memberikan contoh, ya, yaitu belajar tidak harus di kelas, tapi belajar bisa dengan cara jarak jauh. Ya. Yang kedua, Pak Marji sudah membuktikan bahwa guru juga harus melek teknologi, sehingga dengan situasi apapun, guru bisa memberi pembelajaran kepada anak-anak. Itu yang bisa saya ini sama Pak Marji, sukses terus, berkreasi terus demi anak-anak. Nah, untuk anak-anak, Ibu berharap hari ini dengan usaha Pak Marjianto, dengan teknologinya, dia ingin sekali belajar anak-anak supaya menyenangkan. Oleh sebab itu, anak-anak juga mencontoh gurunya. Jangan sampai anak-anak tidak melek teknologi juga, ya. Nah, oleh sebab itu teknologi ini sangat penting, ya. Nah, karena Pak Marji sudah menyiapkan materi, oleh sebab itu siswa-siswa harusnya hari ini memperhatikan apa yang disampaikan Pak Marji, tidak hanya memperhatikan, besok bisa menerapkan dan menunjukkan pada Pak Marji atau Bapak Ibu guru, ini loh hasil karya saya selama belajar jarak jauh. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yati, Wakil Kurikulum SMK Negeri Jakarta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua. Langsung saya masuk kepada materi ya untuk mempercepat kegiatan. Anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi di K3.14 dan 4.14, maksudnya 3.14 dan 4.14 ya. Ya, sudah tampil ya PowerPoint-nya ya? Sudah. Suaranya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Lanjutkan. Jelas, Pak. Jelas. Ya baik, kita sudah masuk di KD 314 tentang pasca produksi. Nanti di sini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan pasca produksi, di mana kemarin kita sudah menyelesaikan KD 313, KD 313 tentang proses produksi. Ya baik, saya lanjut. Tujuan pembelajarannya di sini ada 5 item. Untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian pahami, nanti kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Saya lanjutkan. Untuk kegiatan pertama, tujuan pembelajarannya adalah melakukan evaluasi proses produksi dengan membuat daftar video proses produksi yang telah dibuat kemarin ya. Di KD 313 kalian sudah membuat video-video untuk berbagai macam ukuran kemarin, kalau bisa diingat, dan sudah dikirimkan ke saya. Ada yang ukurannya close up, kemudian wide angle, kemudian ada yang di close up dan lain seterusnya. Nah, nanti dari kegiatan itu kalian yang pertama silakan diseleksi video-video tersebut yang dalam posisi baik bagus ya. Kemudian lihat tampilannya tidak rusak, maksudnya tidak ngeblur, kemudian tidak goyang gitu ya. Nanti untuk yang video-video rusak bisa disortir, dibuang. Kita ambil video yang bagus saja. Kemudian nanti kalau terjadi ada video yang rusak, untuk misalnya untuk ukuran close up, silakan kalian buat kembali video tersebut sehingga ada penggantinya, sehingga saat di pasca produksi nanti kita bisa memanfaatkan untuk ukuran yang dibuang tadi. Kemudian saran saya, video-video yang telah kalian
buat tadi disimpan dalam satu folder sehingga kita bisa mengakses dengan mudah ya. Kemudian berikutnya adalah siapkan teks untuk keterangan. Nah, ini kita konsep dari sekarang. Misalnya nanti kalian ingin menampilkan video itu ukurannya close up, tulisannya close up, bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk ukuran-ukuran yang lain, ataukah ingin diucapkan atau ingin ditampilkan tulisan, nanti juga bisa, tergantung kreativitas kalian. Kemudian untuk tujuan belajar yang kedua, yaitu merencanakan kegiatan pasca produksi dengan menetapkan judul pembuatan video. Kemudian menyampaikan video-video serta musik digital yang akan digunakan. Nah, di sini kalian yang pertama buat dulu judulnya. Sehingga dengan ada judul itu kita punya frame, punya alur, sehingga tidak kemana-mana nanti saat pembuatan videonya ya. Apakah ingin menyampaikan tentang berbagai jenis ukuran dalam shooting gitu misalnya videonya, atau judul yang lain ya, silakan nanti dikembangkan. Kemudian menyiapkan video-video hasil proses produksi yang siap digunakan. Yang tadi sudah saya sampaikan, video-video dalam posisi yang baik silakan kalian siapkan sehingga nanti kita mengaksesnya dengan mudah atau menggunakannya dengan cepat ya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan musik, suara atau background. Nah, mungkin nanti dalam video kalian diperlukan juga adanya satu musik atau mungkin ada suara yang lain ya, atau juga ada background. Silahkan kalian siapkan ya. Dan perlu kalian pahami nanti untuk musik ini, karena nanti hasil video yang kalian buat itu nanti akan diupload ke YouTube, usahakan musik yang ada atau yang mengiringi itu adalah musik yang tidak berhak paten. Karena nanti kalau ada hak paten, maka nanti kalian akan dapat teguran dari YouTube ya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan perangkat pasca produksi, handphone, laptop, komputer, dan juga program aplikasi. Nah, nanti di sini kalian menyesuaikan dengan alat yang dimiliki. Kalau kalian punya handphone, silahkan pakai handphone ya. Tidak memaksakan harus ada laptop atau ada komputer ya. Nah, saya sarankan nanti ada satu folder yang sudah tersimpan di laptop kalian atau di komputer kalian yang berisi tadi. Ada musik, kemudian ada video-video yang proses produksi kemarin, serta hal-hal lain yang perlu disiapkan saat nanti proses editing. Nah, di sini juga perlu saya sampaikan untuk handphone. Ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Di sini ada berbagai macam program aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit video ya. Ada KineMaster, ada Viva Video, ada InShoot, ada Filmora, dan Proyektor. Kemudian kalau menggunakan komputer laptop, misalnya bisa kalian nanti menginstal Windows Movie Maker, kemudian Adobe Premiere, kemudian Corel ataupun Sony Vegas ya. Ini nanti silakan browsing dari internet tentang program aplikasi. Kalau menggunakan handphone berarti di Play Store ya. Insya Allah mudah. Kemudian untuk kegiatan 4, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu melakukan kegiatan pasca produksi dengan melakukan pengeditan video-video hasil produksi menjadi satu kesatuan sehingga bisa dilihat dengan menarik ya. Jadi yang pertama, kalian siapkan handphone ataupun komputer atau juga laptop dengan program aplikasi yang sudah terinstall. Saya sarankan nanti program aplikasi yang sudah dikuasai, yang gampang dikuasai, karena nanti akan berkaitan langsung dengan proses editing, rendering yang kita lakukan saat mengedit video ya. Kemudian yang kedua, melakukan pengeditan video-video dari proses produksi menjadi satu kesatuan yang menarik. Nah, contohnya nanti saat kalian membuat video satu ukuran, misalnya tentang close up, ada satu timing yang perlu dipotong, bisa dipotong ya. Atau ada satu timing yang perlu ditambahkan tulisan, bisa ditambahkan tulisan nanti ya. Nah, setelah selesai menggabungkan masing-masing video yang kita buat di proses produksi, yang perlu diperhatikan adalah tata urutan penyampaian. Nah, mana dulu yang ini kalian sampaikan? Nomor 1 misalnya tentang ukuran video extreme shoot, kemudian close up, big close up, angle gitu ya. Tinggal nanti kalian set ukurannya sehingga urutannya bisa tampil terlihat dengan baik ya. Kemudian untuk rendering
di rendering itu agar bisa terbaca oleh banyak aplikasi, saya sarankan nanti filenya adalah tersimpan dalam bentuk file MP4 ya. Kemudian jangan lupa menyimpan video. Nah, selama video itu belum kita upload ke YouTube, saya sarankan nanti videonya tersimpan dengan baik ya. Khawatir nanti ketika di upload ke YouTube ada trouble atau mungkin belum terupload dengan baik, kita masih ada. Jadi jangan langsung dibuang ya. Tunggu seminggu atau mungkin beberapa hari ke depan setelah diupload, sehingga ketika ada file yang korup, yang rusak, bisa kita perbaiki kembali ya. Kemudian untuk hasil kegiatan yang tadi, kegiatan 5 kita masuk, yaitu membuat laporan hasil kegiatan pasca produksi. Nah, nanti saya minta kalian semua yang pertama di sini menyiapkan channel YouTube. Nah, kalian waktu awal semester kemarin sudah membuat laporan tentang akun Gmail. Yang alhamdulillah dengan akun Gmail itu kalian bisa membuat channel YouTube, silakan. Ya, kalau yang sudah punya channel tinggal diberdayakan saja, tidak perlu membuat channel. Ini untuk khusus yang belum. Nah, nanti yang kedua, video yang kalian buat tadi silakan diupload ke channel kalian. Ya. Nah, saya berharap juga nanti kalian bisa berkreativitas untuk pelajaran-pelajaran lain, tidak hanya Sindik, untuk membuat video-video tutorial ataupun pengalaman belajar kalian di SMK 52 ya. Dan harapan saya semua hal yang diupload ke channel YouTube kalian adalah hal-hal yang baik ya, tidak terkait dengan hal-hal yang buruk di SMK 52 ataupun tentang kita ya. Untuk hal-hal buruk kita pendam saja, itu untuk kita. Kita sampaikan hal yang terbaik, yang baik untuk diri kita, untuk orang lain ataupun untuk adik-adik kita nanti ya. Terutama untuk guru, karena bisa memberikan motivasi dan juga memperkaya dalam pembelajaran nanti. Kemudian setelah kalian mengupload ke channel YouTube kalian, nanti link yang ada YouTube, silakan kalian lampirkan ke tugas saya di Edmudu sebagai penilaian. Nah, sehingga nanti saya bisa menilai dari kegiatan persiapan, kemudian proses editingnya, sampai dengan hasil akhir video yang ditampilkan. Ya, nah, nanti saya menilainya dari hasil video yang ada di channel kalian. Nah, itu untuk kegiatan akhir dari kegiatan di KD 314 ya. Nah, untuk kegiatan kreativitas kalian untuk membuat video, silakan kalian pilih. Ini pilihan. Tadi saran saya adalah kita tinggal menggabungkan video-video yang telah kita buat saat proses produksi pada KD 313. Nah, nanti saya tidak menutup kemungkinan untuk kalian ingin berkreativitas dalam bentuk yang lain. Khawatir nanti kalian punya potensi itu saya batasi jadi tidak maksimal. Jadi saya buka pintu selebar-lebarnya. Silakan kalian kembangkan kreativitas kalian ya. Yang pertama tadi untuk membuat video dari kegiatan proses produksi di KD 13. Silakan itu dipakai boleh, atau ingin membuat yang lain. Misalnya ingin membuat film atau video film pendek tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh SMK 50 Jakarta selama ini, boleh ya. Nanti foto-fotonya bisa kalian ambil di WET 52 di galeri. Nah, nanti silakan di situ ada foto-foto tentang kegiatan pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan oleh SMK Negeri 50 Jakarta ya. Atau yang ketiga, kalian juga boleh membuat video tentang kampanye stop penyebaran corona COVID-19 ya, karena sampai saat ini daftar orang yang positif terkena COVID-19 sudah mencapai 10.000 lebih, makin bertambah, tidak berhenti. Nah, saya berharap nanti dari video ini bisa di-share di YouTube, di-share ke teman-teman, bisa membantu mengkampanyekan tentang penghentian atau stopnya penyebaran corona COVID-19. Silakan kalian pilih dari 3 ini, atau bentuk yang lain juga kami persilakan yang terkait dengan kegiatan ini. Kemudian untuk gambaran kisi-kisi UKK Simdik, yang pertama yang diujikan adalah KD 312, kemudian KD 13 dan KD 14 ya. Ini ada KD 412, 413, 414 ini sebagai pasangannya saja ya. Ini adalah kegiatan praktek, jadi yang kita ujikan adalah yang KD kepalanya 3.
Pokok bahasanya untuk KD13 adalah praproduksi, materinya seperti ini. Nanti jenis-jenis video, storyboard, naskah video, ukuran-ukuran gambar ya. Kemudian proses produksi, di sini ada perlengkapan syuting, apa saja nanti, pencahayaan, tata suara, gerakan kamera, perekaman gambar atau video ya. Teknisnya gimana nanti. Kemudian untuk KD 314 pasca produksi, pokok bahasanya, kemudian materinya mencakup tentang kegiatan mengedit video dan pelaporan hasil pembuatan video. Jadi sampai tadi mengupload ke channel YouTube kalian. Kemudian untuk jadwal kegiatan kita menunggu dari bidang kurikulum SMK Negeri 50 Jakarta, nanti disampaikan secara resmi dari sekolah ya. Kemudian pelaksanaannya berbasis online menggunakan edmudu.com. Kemudian untuk bentuk soal dan jumlah soal, sebagai gambaran awal saja nanti bentuk dan jumlah soal sesuai arahan kemarin, baru belum fix ini ya. Itu nanti bentuknya esai dan jumlahnya mungkin ada 5 soal sampai dengan 10 soal bentuknya esai. Itu hanya gambaran awal saja karena belum fix dari sekolah diinformasikan. Kemudian kita buka forum diskusi. Nanti silakan kalian klik tombol mikrofonnya, kemudian menyebutkan nama dan kelas, kemudian menyampaikan pertanyaan, kemudian kalau ada peserta yang lain mau menjawab dari pertanyaan temannya, dia sudah paham, bisa kami persilakannya. Nanti jika ada jawabannya yang kurang pas, saya bantu untuk penambahan. Atau nanti dari Bu Eti kami persilakan juga. Kemudian yang perlu diperhatikan sebelum kita diskusi, nanti saya minta kalian melampirkan yang pertama nih, foto kegiatan pembelajaran SIMDIK hari ini tanggal 14 Mei 2020 di Edmudu. Ya, nanti link tugasnya saya kirimkan untuk melampirkan foto minimal 1 ya, berisi nama kelas. Kemudian yang kedua, nanti mengerjakan soal latihan presentasi video di Edmudu, saya kirim nanti ya. Kemudian yang ketiga, mempelajari materi yang saya berikan di kelas virtual. Nah, nanti silakan kalian akses dan pelajari. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian semua di forum webinar hari ini online menggunakan Google Meet. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan pemahaman yang baik walaupun melalui virtual online seperti ini ya. Saya persilakan, ada yang mau ditanyakan dari para peserta tentang materi dari KD 314? Iya Pak, saya Abu Jaifa dari kelas 10 DPBA. Mau izin bertanya Pak? Ya, silakan. Itu video berarti 2 ya Pak? Yang pertama video proses produksi sama yang pilihan dari 3 itu. Iya Pak? Bisa diperjelas? Pertanyaan diperjelas. Itu bikin videonya itu 2 ya Pak? Yang pertama itu yang video proses produksi kemarin, sama yang video yang kedua itu video yang pilihan dari 3 itu. Oh, Benar nggak Pak? videonya 1, yang kemarin KD 313 itu adalah proses produksi. Jadi kalian men-shooting ukuran-ukuran gambar kan ya, dikumpulkan jadi 1 kan ya? Iya. Nah, video yang kamu jadikan 1 itu, nah di editing di pasca produksi ini, mengeditinya boleh menggunakan HP, menggunakan laptop juga boleh, program aplikasinya disesuaikan. Jadi video yang masih terpisah-terpisah itu menjadi satu kesatuan. Jadi dilihatnya lebih menarik gitu. Oh, yang 3 pilihan itu Pak, yang buat video film pendek tentang PJJ SMK 52 Jakarta sama kampanye stop penyebaran COVID itu gimana Pak? Itu boleh memilih, pilihan saja. Oh, Jadi pilihan. membuat videonya pilih salah satu ya. Menggabung video-video yang kemarin boleh ya kan. Nah, saya tidak menutup kreativitas kalian berhenti sampai situ saja. Kalian membuat film pendek tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh SMK 52 selama ini boleh ya. Nanti jika dibutuhkan foto-foto bisa mengambil di website 52 ya. Atau mungkin butuh video nanti bisa saya bantu. Atau mungkin yang video yang ketiga tentang kampanye stop penyebaran corona COVID-19 itu juga boleh, terserah boleh. Tinggal pilih salah satu aja.
Oke. Ya, makasih ya, Pak. Maksud saya di sini saya tidak membatasi kreativitas kalian hanya di mengedit video yang kemarin dibuat saja, boleh yang lain juga boleh gitu ya. Oke, makasih ya, Terima Pak. kasih ya Bu. Ya, Ya, sama-sama. silakan yang lain dari kelas lain atau peserta didik yang lain silakan. Pak Marji, Ya, silakan Bu Eti. mungkin disampaikan kepada anak-anak video-video mereka itu nanti kalau sudah jadi akan disampaikan dilihat oleh Bapak Ibu guru gitu Pak. Oh ya, siap. Makasih Bu Eti. Ya. Terima kasih masukannya Bu Eti. Nanti video-video yang kalian buat ya, linknya nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sehingga Bapak Ibu guru juga bisa melihat ya. Atau mungkin nanti saran kepada Bu Eti, nanti video yang bagus menurut saya gitu ya, nanti saya sampaikan ke Bu Eti, nanti bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan sehingga bisa makin luas cakupan yang melihat atau Bu Eti. Ya, jadi kalau video-video yang dikirim, kalau Ibu lihat bagus, berapa orang siswa yang sudah mengirim, Ibu pasti akan share ke Dinas Pendidikan. Jadi kalian dilihat oleh semua orang. Termasuk hari ini kegiatan, sebenarnya Ibu juga udah share ke tempat lain, ke grup Dinas Pendidikan, kepala sekolah, supaya sekolah lain juga bisa bergabung. Tapi alhamdulillah di kelas ini rapi, bagus, sopan santun, baik, mendengarkan dengan sama, Ibu salut banget di hari ini. Ya tidak seperti yang kemarin-kemarin Ibu dengar gurunya lagi ngajar pada berisik semua. Tapi di kelas ini, kelas 10 yang ini, yang hadir hari ini, perilakunya baik-baik semua. Ya. Alhamdulillah. Pertahankan terus karena ini kita dilihat oleh orang lain. Baik, iya, itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya perlu anak-anak pahami dan tahu bahwa di Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu ada channel YouTube-nya tentang Disdik, Radio Disdik. Nah, nanti yang Bu Eti tadi sampaikan, nanti video-video kalian nanti akan disampaikan ke dinas, nanti akan diupload ke Radio Disdik tadi. Sehingga yang melihat karya kalian tidak hanya dari SMK 52 saja, nanti dari SMK DKI atau mungkin dari jenjang sekolah yang lain, misalnya SMP atau SMA bisa melihat juga gitu, karena Radio Disdik itu cakupannya lebih luas daripada yang kita miliki gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Oh ya, nanti perlu kesepakatan nih. Jadi video-video kalian yang bagus yang kami sampaikan ke Dinas Pendidikan tidak dikomplain ya. Maksudnya itu adalah milik saya, punya saya gitu ya. Ini adalah belajar kita bersama. Ya, khawatir nanti kita kirimkan ke Radio Disdik, begitu udah di-share di sana, disampaikan secara publish massal, begitu banyak yang menyukai, yang melihat, kalian mengklaim ini adalah video saya gitu ya. Sepakat ya? Jadi yang kalian berikan itu adalah video SMK 52 gitu. Ya. Khawatir nanti begitu booming kalian ini apa istilahnya mengklaim ya istilahnya ya. Jadi kami hanya memfasilitasi agar kreativitas kalian tumbuh berkembang dengan baik dan bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Sepakat ya? Ya silakan dari teman-teman yang lain, dari peserta didik yang lain jika ada yang mau ditanyakan silakan. Sekali lagi saya sampaikan karena di chat ada yang menyampaikan tentang video yang dipilih. Untuk video yang dipilih nanti videonya bebas ya. Tidak mesti yang saya sampaikan. Kalian boleh memilih nomor 1 boleh, yang nomor 2 juga boleh. Yang ketiga juga boleh ya. Jadi pilihannya yang pertama boleh menggabung video-video yang proses produksi KD 13 gitu ya. Kemudian boleh juga membuat film pendek tentang pembelajaran jarak jauh SMK 50 Jakarta selama ini. Atau yang ketiga tentang kampanye stop COVID-19 ya. Tinggal pilih salah satu yang mana yang mau kalian buat. Begitu ya. Kalau dirasa cukup, kita closing. Bu Eti, sebelum closing ada yang mau disampaikan Bu Eti? Silakan.
Nggak ada Pak Marti, ini kita closing aja, habis saya lagi ada rapat di sekolah. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih Bu Eti sudah bergabung di pembelajaran ini, dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih semuanya. Di sini ada 81 orang tadi dan sebagian sudah ada yang keluar, sekarang jumlahnya ada 72 orang. Saya tidak bisa menyebut satu persatu ya. Terima kasih sekali lagi atas antusiasme kalian bergabung di pembelajaran ini. Harapan saya pertama tadi, share ke teman-teman tentang kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua, akses di Edmodo tentang tugas-tugas yang saya berikan dan informasi kelanjutannya ya. Tetap semangat, sehat selalu. Salam untuk kedua orang tua dan keluarga di rumah. Terima kasih Bu Eti. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.